Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Eh, Baiklah, teman-teman. Di sini Ibu panggil teman-teman saja ya. Ibu berkenalan dulu. Ibu namanya Bu Asri Asulindayanti. Cukup kalian panggil Bu Asri saja. Kebetulan Ibu berlatar belakang di sini sebagai sarjana psikologi dan Ibu diamanahkan menjadi guru BK kelas 11. Nah, di situ sudah ada nomor kontak Ibu. Silakan nanti apabila kalian memang mau sharing atau mungkin mau tanya-tanya mengenai Ibu ataupun mengenai materi yang Ibu berikan hari ini, kalian bisa chat Ibu. Oke, cukup Ibu berkenalan. Mungkin nanti lain hal yang kalian ingin tanyakan silakan chat Ibu. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi yaitu mengatasi perbedaan karakter di antara teman. Karena memang pada saat ini kalian adalah siswa baru yang nantinya akan masuk ke suasana baru, komunitas baru, di mana kalian akan merasakan adanya perbedaan-perbedaan, bahkan mungkin kalian ada rasa bingung dan bagaimana cara mengatasinya ya untuk berkenalan ya atau berdekatan atau mungkin akrab dengan beberapa teman. Nah, salah satunya adalah yaitu membentuk satu karakter diri kita. Nah, di sini Ibu akan mulai yaitu yang pertama adalah pada saat kita akan mengetahui karakter teman, kita juga harus tahu dulu karakter itu apa sih. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang sering kalian dengar yang membedakan seseorang dengan yang lain. Artinya, kalian memiliki karakter masing-masing dan masing-masing orang itu berbeda. Itulah yang membedakan kalian dengan orang yang lain. Itulah yang membedakan orang lain dengan kita atau diri kalian sendiri. Ya, itulah karakter. Nah, sekarang pada saat kita sudah tahu karakter, apa sih karakter, tabiat, sifat, atau budi akhlak yang kita bawa sebagai diri kita sendiri, kita baru tahu ini adalah kita. Setelah itu kita baru tanya atau mengetahui orang lain di sekitar kita, yaitu yang paling kalian dekat adalah teman. Apa sih itu teman? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman itu adalah yang pertama orang yang sama-sama bekerja atau kalau kalian sama-sama beraktivitas bareng-bareng, sama-sama bersekolah bareng ya di lingkungan kalian atau mungkin sama-sama bertetangga, berdekatan, tempat tinggal, itu sama. Lalu yang kedua, sesuatu yang jadi pelengkap atau yang dipakai bersama. Artinya teman itu bisa secara global itu bisa diartikan seperti itu. Ya. Nah, teman adalah orang yang kita kenal. Hai, ya, say hey. Mungkin ada teman yang seperti itu. Ada yang teman mungkin yang akrab sekali, atau ada teman yang berjumpa hanya mungkin sebatas kalian les atau sebatas kalian ekskul atau sebatas kalian sekolah. Ada juga teman yang mungkin hanya kenal saja. Oh, itu dia. Nah, teman adalah orang yang kita jumpai setiap hari. Nah, itu juga teman. Dan juga teman adalah orang yang sering kita caci maki. Ada beberapa arti di mana terkadang teman itu juga teman tempat kita bersusah payah atau teman kita berantem atau teman kita apa ya istilahnya tuh sering ngobrol atau sering debat dan sebagainya. Ya, kadang memang akhirnya ya berteman ya sering berkata ini itu dan sebagainya. Nah, sekarang setelah kita tahu karakter kita, lalu kita tahu apa sih teman itu, bagaimana, apa nih yang harus kita lakukan. Ya, mengapa kita harus berteman? Loh, kita sendirian kok, kita bisa kok. Nah, kenapa kita harus berteman? Yang pertama, kita itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial di mana makhluk yang membutuhkan orang lain.
Dan manusia itu perlu mengembangkan potensi dirinya dengan cara kita bisa berteman atau membentuk diri kita atau mengembangkan potensi diri kita dengan cara kita berkumpul. Lalu, mengapa kita harus berteman? Why? Manusia merupakan manusia yang akan terus bergantung pada bantuan orang lain, baik yang skala kecil maupun yang besar. Artinya, sampai dari kita lahir, sampai kita nanti menutup usia kita, yang namanya manusia itu terus bergantung pada orang lain. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri, yaitu memang sudah kodratnya manusia sebagai makhluk sosial. Artinya kita memang hidup bersama kumpulan, ya. Artinya butuh orang lain di samping kita. Lalu pada saat kita masuk ke suasana yang baru, gimana sih biasanya kalian kadang-kadang malu, sungkan gitu ya, mau mulai suatu pertemanan tuh, aduh aku kan baru, aku kan dari SMP ini, aku kan dari swasta, aku kan dari negeri dan sebagainya, aku kan nilainya kecil, atau aku mungkin berprestasi jadi agak bagaimana. Nah, itu semua bagaimana kita memulai suatu pertemanan. Diawali yang pertama, setiap orang mempunyai hak memilih untuk berhubungan dengan orang lain. Artinya, kalian boleh milih kemana kalian harus mencari teman atau di mana dan seperti apa. Lalu yang kedua, bangunkanlah kepercayaan diri kamu. Tunjukkan bahwa saya ingin berteman denganmu. Artinya, pada saat menunjukkan, kalian butuh yang namanya keterbukaan. Terbuka dulu dengan diri kamu sendiri pada saat kamu mau berteman dengan orang lain. Kalau pada saat kita mau membuka diri, saya yakin teman kamu pun akan feedback atau berbalas, merespon yang baik karena kamu sendiri pun terbuka dengan orang lain. Ya, percaya diri bahwasanya kamu memang punya kelebihan. Lalu yang selanjutnya, suatu pertemanan jangan dimulai dengan kepura-puraan karena nantinya akan menyusahkan kalian semua dalam berteman. Jadilah diri kamu sendiri. Ada banyak keuntungan bila kita jujur. Artinya pada saat kamu mau mulai nih, biasanya kita pada saat EPLS atau ospek ya, atau masuk ke suasana baru di sekolah baru, malu atau sungkan dengan teman yang baru di sebelah kita. Diawali dari tadi percaya diri kalian dan kalian jadi diri sendiri, kalian nantinya akan membawa keuntungan. Artinya orang lain tidak ada yang namanya sungkan dengan diri kamu. Tidak ada kepura-puraan dengan berteman dengan kamu. Karena kamu sendiri membuka diri kamu sesuai dengan diri kamu sendiri. Tulus jadi diri kamu. Gitu ya. Selanjutnya, pada saat kalian sudah tahu bagaimana cara berteman, bagaimana memulai pertemanan. Nah, keuntungan kita pada saat kita jujur pada saat berteman menjadi diri sendiri. Yang pertama, kalian akan mendapatkan teman dan akan dihormati, dihargai. Yang kedua, teman kalian akan mempercayai kalian. Ya, pada saat kalian itu jujur dengan diri kalian sendiri, tidak ada kepura-puraan, percaya diri kalian sendiri, kalian akan mampu untuk dipercaya oleh orang lain karena kalian sendiri menampakkan seperti itu pada orang lain. Lalu yang ketiga, teman akan tahu dengan sebenarnya pendapat kamu. Ya. Yang keempat, kamu akan memperoleh lebih dari apa yang kamu inginkan. Pada saat kamu baik terhadap orang lain atau kamu terbuka dengan orang lain, di situ ada yang namanya kepercayaan. Nah, kepercayaan itulah yang akan kamu dapatkan lebih dari apa yang mungkin ekspektasi kamu atau dari pikiran kamu. Orang lain akan lebih baik mungkin ke diri kamu sendiri. Lalu yang selanjutnya, kejujuran kita terhadap orang lain merupakan tanda bahwa kamu menghargai dan menghormati diri kamu sendiri. Karena kamu sayang pada diri kamu sendiri, kamu menghargai diri kamu sendiri, maka kamu juga bisa menghargai orang lain. Itulah tanda diri kamu sendiri. Next, selanjutnya. Oke, kita berbicara dengan teman, itu kenapa sih? Kita mau berteman, itu kenapa sih? Ya, bagaimana kita berteman? Kita berbicara dengan teman karena memang kita ingin diperhatikan. Itu tidak menutup artinya
semua manusia, semua individu itu ingin diperhatikan, entah itu orang lain ataupun diri kita sendiri. Siapa sih yang nggak ingin diperhatikan? Pasti semua orang lain pun senang untuk diperhatikan. Lalu yang kedua, kita harus tahu kapan kita harus berbicara, menanggapi, dan kapan kita harus mendengarkan. Artinya, pada saat kita itu mau berbicara terhadap orang lain, kita mau memperhatikan orang lain, saya yakin akan adanya respon balik terhadap diri kita. Orang lain pun akan berbicara yang baik dan menanggapi serta mendengarkan apa yang kita keluhkan, apa yang kita bicarakan. Lalu yang selanjutnya, kita kesulitan untuk mencari orang yang mau mendengarkan karena mereka terlalu banyak bicara. Nah, di sini itu pun juga beberapa kendala pada saat kita berteman. Nah, baiknya adalah kita harus bisa dulu mau mendengarkan orang lain pada saat orang lain mungkin bercerita atau berbicara. Pada saat itulah kalian mampu untuk merasa dihargai atau merasa mau menghargai orang lain. Dikala itu ada respon positif, orang lain pun akan positif terhadap kalian. Kita dapat memilih teman yang kita kehendaki ataupun yang tidak kita kehendaki. Betul, kamu bisa memilih teman. Pada saat kamu lihat teman itu memang baik buat kita, positif buat kita, kamu boleh berkehendak untuk berteman dengan orang itu. Dan kamu bisa memilih bagaimana kita memilih teman yang baik buat diri kita. Yang kelima, harga diri yang sehat dengan tata krama yang baik. Artinya, pada saat kita punya tata krama yang baik, pasti akan menunjukkan satu harga diri kita pun yang baik dan sehat. Keseimbangan antara memberi dan menerima. Pada saat berteman itu pasti adanya keseimbangan, adanya feedback ya, adanya memberi dan menerima. Kamu sering cerita, dia pun pasti akan sering cerita. Kamu diam, pasti teman pun akan diam karena dari kita sendiri tidak ada keterbukaan terhadap orang lain, sehingga itu namanya tidak seimbang. Nah, yang dinamanya teman atau berteman adalah ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Lalu yang ketujuh, kewajiban kepada diri sendiri dan orang lain. Ada di sisi manusia, kita sebagai makhluk sosial adalah ada kewajiban terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Ya, di dalam Islam pun sudah diberikan penjelasan bahwasanya kita sebagai manusia ya juga harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Jadi ada kewajiban juga untuk berbudi yang baik terhadap orang lain. Lalu yang next, nomor 8, sikap murah hati, kepekaan, rasa humor, dan juga sedikit kebijaksanaan. Pada saat kita itu berteman, adanya sikap murah hati. Kalau teman suka mengasih, kita pun mengasih. Kalau teman itu kadang suka muram, mungkin sedih, ya berarti kita juga harus berusaha untuk menanyakan, peka. Lihat sekitar kita, kenapa nih teman kok tadinya biasanya humoris, senang, happy, kok tiba-tiba diam. Mungkin saja dia butuh juga teman curhat, teman cerita, teman ngobrol gitu ya. Dan juga ada rasa humor yang sehat dan juga sedikit kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam arti pada saat kita melakukan pertemanan pasti ada hal-hal yang memang kita harus bijak dalam menentukan hasil, menentukan jawaban atau menentukan kemana arahnya dan sebagainya. Harus bijak, enak di teman, enak juga kitanya. Nah, selanjutnya pada saat kita berteman pastilah ya kita harus memahami perbedaan karakter. Karakter yang kita punya dengan karakter teman beda. Beda rumah, beda keluarga, beda bapak ibu, beda konsep ilmu ya, konsep lingkungan dan sebagainya. Pasti adanya perbedaan karakter. Nah, yang pertama, jangan memberi adjustment atau cap negatif kepada orang lain. Kepada seseorang teman, kita nggak boleh menilai negatif awal. Ya, kenapa? Karena semua itu adalah karakter masing-masing orang dan semuanya membawa positif dan negatif. Artinya sama seperti orang lain melihat diri kamu sendiri. Orang lain pun sama, pasti melihat kamu mungkin seperti ini, seperti ini. Nah, kita mau seperti apa dianggap orang lain? Kalau kita mau dianggap positif oleh orang lain, marilah kita memberi
hal-hal yang positif terhadap orang lain. Nah, sehingga orang lain pun mencap positif terhadap diri kita, ya. Lalu yang kedua, berpikir positif thinking sekalipun terhadap sisi lemah seseorang. Setiap manusia pasti punya sisi lemah atau kekurangan. Nah, kita sebagai teman atau sebagai karakter yang berbeda dengan orang lain itu, baiknya kita berpositif thinking sehingga tidak ada hal-hal yang negatif. Lalu yang ketiga, semua orang memiliki dua sisi, yaitu sisi kelemahan dan sisi kekuatan. Nah, setiap orang mempunyai sisi kelemahan dan sisi kekuatan. Artinya kita sebagai manusia sudah diberikan oleh Allah, sudah diberikan oleh Tuhan, ada kelebihan dan ada kekurangan. Bagaimana kita menyikapi kelebihan menjadi karakteristik yang baik, bagaimana kekurangan tadi kita minimalisir menjadi hal-hal yang nantinya akan menjadi positif. Gitu. Jadi saling mengisi ya, saling mengisi. Tapi kita harus paham dulu perbedaan karakter masing-masing teman. Ya, pahami orang lewat kepribadiannya. Pada saat kita berteman, awal biasanya nih tak masuk ya, teman baru. Kita lihatnya biasanya dari mana? Dari perform atau dari penampilan. Wah, gila. Nih, pakai jamnya bagus banget, pakai sepatunya bagus banget. Apa? Bajunya keren banget dan sebagainya. Biasanya penampilan yang dilihat. Ya. Jadi apabila kalian ingin mendekati seseorang atau ingin berkawan akrab dengan orang lain, kita harus pahami dulu orang lewat kepribadiannya. Yang pertama, kepribadian bisa dicermati dari beberapa hal, misalkan perkataannya, cara dia ngomong ya, lalu tingkah laku maupun perbuatan. Kita amati di situ. Lalu yang kedua, sebelum membuat penilaian, ada baiknya Anda melakukan pendekatan lebih dulu dengan mereka. Ya. Nanti jadi kalian melakukan pendekatan lebih dulu sebelum kamu mau mendekati orang lain, ya. Kalau kamu sudah bisa mendekati orang lain, oh orangnya seperti ini, kalian bisa tahu. Berarti dia nggak suka nih kalau begini. Oh dia nggak suka nih dibercandain. Oh dia nih suka nih dibercandain. Oh dia suka nih diajak main. Oh dia suka nih diajak ngobrol dan sebagainya. Ya sebelumnya kalian lihat dulu kepribadiannya. Lalu yang kedua, pada saat kita mau mencoba memahami karakter masing-masing teman, cobalah berempati. Bagaimana berempati itu? Menaruh atau menyamakan, minimal kalian tahu orang ini, teman ini bagaimana. Nah, kalian taruhlah diri kalian seakan-akan kalian menjadi diri teman tersebut. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan mengerti pendapat serta perasaan orang lain tanpa Anda merasa ikut hanyut dalam perasaan itu sendiri. Artinya kalian menaruh perasaan tapi bukan kalian menjadi diri dia. Minimal kalian berempati. Kalau orang sedih, ya kalian juga nggak usah ketawa. Artinya kalian mencoba untuk masuk, oh ya kalau sedih berarti kita harus mungkin diam, mendengarkan. Mungkin dia ada yang dikeluhkan, ada yang disedihkan dan sebagainya. Bukan malah tertawa gitu ya. Lalu yang kedua, mendengar keluhan orang lain dalam hal ini teman, membuat kita semakin banyak mengenal masalah yang harus dihadapi dengan jiwa besar. Artinya semakin banyak kalian berteman, semakin banyak itu masalah yang teman hadapi sehari-hari mungkin. Nah, itu akan semakin banyak wawasan kalian bagaimana cara mengenal masalah atau namanya problem solving, memecahkan masalah. Nah, pada saat kalian sharing dengan teman, oh begini caranya, oh udah selesai nih, aku udah bisa nih menangani, aku dengan mama, aku dengan papa, aku dengan teman, aku dengan adik dan sebagainya. Nah, kebetulan kalian mungkin punya masalah yang sama dengan itu. Pada saat itulah kalian bisa mungkin menerapkan solusi yang teman kalian hadapi tadi, ya. Jadi bisa tambah pinter ya dalam kalian berteman. Lalu yang ketiga, bersikap fleksibel. Kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam suatu komunitas biasa disebut dengan fleksibel. Sesuatu yang mampu membuat Anda bertahan lama di suatu tempat adalah kemampuan membaca situasi atau lingkungan.
Artinya, kalian masuk ke suasana baru. SMA 5 pasti beda banget dengan SMP yang mungkin kalian sekolah dulu. SMA 5 pasti punya tempat yang berbeda, konsep yang berbeda, lingkungan yang berbeda, teman yang berbeda. Nah, sebagai orang yang baru, ya, individu yang baru memulai untuk masuk ke situasi yang baru, kalian baiknya memiliki sikap fleksibel atau tidak kaku, ya, bisa menerima karakteristik atau sikap atau tata krama, budi pekerti, ya, yang kalian lihat atau yang kalian amati di sekolah. Jadi fleksibel. Oh, kalau orang begini, ya, tidak kaku. Yang keempat, memberi saran yang efektif. Ya, penting atau tidak penting artinya kalian harus menulis, ya. Di list dulu, pilihlah waktu yang tepat memberikan saran ketika orang yang dituju siap menerima. Hindari saran yang bersifat meremehkan. Artinya, pada saat teman ada yang ngobrol dengan kalian, oh iya, begini-begini, kalian dengarkan dulu. Sekiranya kalian sebagai teman kok nggak punya ya solusinya, kayaknya saya nggak bisa nih ngasih solusi. Jangan dulu diberikan solusi atau saran yang bersifat mungkin jadinya malah meremehkan atau menjas negatif terhadap teman. Nah, baiknya kalian siap dulu dengan beberapa list atau catatan yang ingin kalian sampaikan. Harus fokus, jangan menyampaikan pesan yang bersifat ganda. Pesan yang terinci dan jelas adalah yang paling efektif dan mudah dimengerti orang lain. Ya, jangan kemana-mana, mungkin kalian bisa kasih solusi dengan sharing kalian. Caranya mungkin kalian punya merasa masalah yang sama, kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kasih fokus dengan masalah tertentu saja. Bersifat membangun dan menawarkan solusi. Ya, itulah teman, ya. Lalu yang kelima, karena kita di sekolah, pelajarilah budaya sekolah. Ya, bertemu dengan banyak sifat dan karakter, jangan langsung berkecil hati ketika kalian tahu betapa sulitnya memahami karakter seseorang dalam waktu singkat. Memang tidak mudah bagi beberapa orang untuk memahami karakter masing-masing teman. Jadi memang butuh waktu dan tidak waktu yang singkat, butuh waktu yang cukup lumayan, ya, mungkin satu minggu, ya. Ada orang yang langsung ketemu langsung akrab, ada yang 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, berapa bulan, 1 tahun dan sebagainya. Masing-masing orang berbeda, tapi semua itu bisa diasah, bisa kalian kembangkan, bisa kalian gali untuk kalian mampu berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kalian banyaklah berkomunikasi yang baik terhadap orang lain, sehingga banyak kewawasan, ya, untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua, membiasakan diri bahwa di lingkungan sekolah juga memiliki banyak perbedaan. Ada teman, ada kakak kelas, ada guru, dan guru pun ada guru BK, guru pelajaran, ya, ada guru juga ekskul dan sebagainya. Itu berbeda pada saat kalian bertemu dengan teman. Biasakan ngobrol dengan teman seperti apa. Kakak kelas pun beda, guru pelajaran dan ekskul pun pasti berbeda. Budaya-budaya inilah yang kalian harus biasakan. Sekarang kalian sudah SMA, ya, sudah lanjut sekolah. Jadi artinya kalau SMA itu sekolah menengah atas. Satu tahapan lagi kalian untuk mencapai satu kehidupan lanjut, ya, kehidupan yang lebih baik lagi untuk masa depan kalian, karir kalian. Sehingga disinilah kalian bisa mengembangkan potensi kalian, mengembangkan komunikasi kalian, bisa menghadapi globalisasi, bisa menghadapi banyaknya kompetisi di dalam dunia pendidikan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih pada saat kita itu berteman? Pasti di namanya karakter itu berbeda-beda, kita adanya emosi. Nah, emosi itu bisa emosi yang baik dan emosi yang tidak baik atau positif atau negatif. Nah, kuncinya adalah bisa mengontrol emosi. Tak perlu mengeluh ketika teman kurang peduli. Artinya pada saat teman itu kok kayaknya kita udah perhatian ya, kok dia begitu. Nah, itulah dimana kalian harus bisa mengontrol emosi. Karena setiap orang karakternya berbeda, kalian tidak langsung lanjut untuk menjadi orang itu. Tetapi kita jadilah diri sendiri, tetap baik,
tetap berkarakteristik. Lalu yang kedua, jangan langsung marah ketika guru tanpa basa-basi menegur Anda. Artinya, setiap guru pun punya karakter masing-masing. Kalian pun punya karakter, ya. Sifat inilah yang kalian harus hadapi, harus sikapi dengan baik. Bagaimana apabila guru marah ke kita, kita bagaimana harus menghadapinya. Tidak balik marah, tetapi kita menerima dulu apa yang memang mungkin ada kesalahan kita. Lalu kita ngobrol atau mungkin berkomunikasi dengan baik terhadap guru tersebut. Lalu yang ketiga, dengan mengontrol emosi, Anda tidak akan mudah terbawa emosi. Artinya pada saat kita mengontrol, mungkin tarik nafas, dalam-dalam buang. Astagfirullah mungkin dalam bahasa muslim, ya, dan sebagainya. Ketika Anda mengontrol emosi pada saat berdiri, kalian kesal dengan teman, kalian baiknya duduk, ya. Setelah duduk, kalian bisa tenang, lebih cooling down, lalu baru kalian bisa berpikir positif. Yang terakhir, anggaplah perbedaan sebagai tantangan yang membuat, ya, diri Anda belajar memahami keadaan. Jadi perbedaan itu adalah tantangan kalian untuk masuk ke tahapan selanjutnya di SMA. Kok teman saya berisik banget ya di kelas? Kok teman saya begini banget ya di kelas? Saya maunya begini. Nah, taruh posisi kalian pada saat kalian harus menghadapi berbagai macam perbedaan dengan cara mengontrol emosi kalian. Oh iya, mereka kan mungkin dari keluarga yang mungkin berbeda dengan saya, ya. Mungkin saya diam, dia mungkin agak berisik atau agak cerewet atau agak banyak bicara dan sebagainya secara verbal. Nah, kita mungkin diam. Bagaimana caranya? Oh, kita mungkin mau untuk berkenalan. Coba. Tadi di awal Ibu udah sampaikan, cobalah taruh diri kalian untuk berempati. Mungkin teman-teman yang tadi kamu anggap kok begini banget di kelas berisik, rese, ya, mungkin mengganggu dan sebagainya. Itu mungkin ada beberapa masalah yang bisa sharing dengan kalian. Kalian bisa menghadapi, memecahkan masalahnya, atau mungkin hanya mungkin sekedar untuk mencoba mengerti karakteristik yang teman kalian punya, sehingga nanti di kelas 10 step by step, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalian mampu untuk mengenal sesama teman. Bahkan mungkin kalian semua kelas kenal dengan kalian pada saat kalian mampu untuk berempati, mengontrol emosi, mencoba mengenal karakteristik, dan menghargai orang lain. Kalian mampu untuk banyak berkenalan dengan banyak orang dan bisa problem solving, memecahkan masalah diri kalian dan orang lain. Mudah-mudahan itu yang Ibu berikan dari awal sampai akhir tadi. Banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Kalian mampu untuk mengenal, ya, karakter orang lain, ya, yang baik, yang positif, dan mudah-mudahan dengan adanya materi ini kalian mampu untuk bisa memiliki banyak teman di sekolah SMA 5, memiliki banyak perkembangan yang positif sehingga kalian bisa menjadi diri sendiri, bisa berkembang di karir kalian sampai nanti kalian lulus mendapatkan hasil yang positif dan sangat kalian inginkan, gitu ya, cita-cita kalian tercapai. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, teman-teman semuanya, materi Ibu sudah selesai sampai sini. Nah, tugasnya adalah setelah materi tadi kalian sudah mendengarkan bagaimana cara berteman, pastinya kita itu punya karakter masing-masing diri kita sendiri. Memiliki sifat tertentu yang kalian miliki, memiliki kelebihan, kekurangan yang kalian miliki. Untuk kita mampu untuk berkenalan dengan orang lain, kita pun harus tahu dulu diri kita sendiri. Apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan diri kita, sehingga kita mampu untuk mengembangkan kelebihannya dan meminimalisir kekurangan, sehingga menjadi kelebihan yang positif. Nah, di sini tugas Ibu adalah tuliskan kelebihan kalian di dalam diri kalian 5 saja. Dari segi sifat, mungkin ada karakter, sikap, ya, atau mungkin secara physically mungkin menurut kalian kelebihan atau kemampuan, boleh saja di 5 poin tadi. Lalu yang
Selanjutnya tuliskan juga kekurangan diri kalian, 5 poin. 1, 2, 3, 4, 5. Apa sih yang menurut kalian kekurangan yang kalian miliki dari segi sikap, sifat, karakter, watak, mungkin secara fisik dan kemampuan. Kalian bisa tuliskan 5 poin saja. Lalu kalian berikan nama dan username atau password kalian yang ada di Telegram. Lalu kalian foto, kirimkan lewat chat Japri ke ibu di nomor telepon yang sudah ibu kasih di awal. Ya, terima kasih teman-teman, anak-anakku sekalian. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa menghadapi semua masalah di diri kalian sendiri dan juga di masalah pergaulan kalian di pertemanan. Kita bisa bertemu nanti pada saat tatap muka di sekolah dan kalian bisa menjadi kepribadian atau memiliki pribadi yang baik, yang positif, sehingga bisa mempengaruhi positif terhadap lingkungan sekitar, terutama di SMA Negeri 5. Semangat teman-teman, semoga kalian sehat semuanya. Ini sudah Ibu akhiri. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye semuanya.